Ini sangat menyedihkan. Apalagi saya lihat ada video, ada rekaman dari Profesor Emrias Rasid sampai menangis melihat dengan kondisi negara kita ya. Kondisi negara kita utamanya mengenai penegakan demokrasi. Nah, kalau masyarakat betul-betul ingin sejahtera, ingin makmur, ingin damai, tidak ada keributan di dalam negeri ini, harus kita memilih pemimpin yang tegas, yang punya pengalaman luas, yang punya intelektual, dan punya moral. Itu yang utama. Dan boleh saya katakan, hampir tidak ada lagi penegakan hukum yang sebenarnya. Yang ada cuma jual beli hukum dan politik saja. Nah, nomor 1 adalah Anies, nomor 2 adalah Prabowo, nomor 3 adalah Ganjar. Nah, kalau saya lebih baik kalau simpel cara berpikirnya, lebih baik kita memilih orang yang sudah jelas-jelas rekam jejaknya bagus. Seperti Anies, tidak korupsi. Berarti abang cenderung ke Pak Anies ya? Bukan cenderung, pilihan abang ya? Pasti, itu sudah pasti. Tapi saya tetap belajar berusaha objektif. Siapapun dia sebenarnya. Kalau ada yang lebih pintar daripada Anies, lebih berkualitas, itulah yang saya pilih. Tapi karena di antara 3 ini tidak ada. Utamanya Prabowo. Prabowo menuduh Anies pengkhianat, mengkhianati dia. Ini yang terjadi di masyarakat, di kalangan anak-anak muda, bahwa tren sekali bahwa Anies adalah mengkhianati Prabowo. Padahal itu sebenarnya sangat tidak benar. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fafifa di seluruh tanah air, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini hari Senin, di mana kita berada di lokasi yang luar biasa pada hari ini, yaitu di kediaman abang saya, itu Pak Yahya. Beliau ini adalah teman diskusi daripada mantan Jaksa Agung atau Menteri Kehakiman, yaitu Pak Baharudin Lopa. Beliau adalah teman diskusi ya. Nah, ini sekali lagi kita nggak berpanjang kalam, kita langsung sapa tamu kita di Lamulo Show kali ini adalah Bang Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bang, abang sering berdiskusi tentu dengan almarhum Baharudin Lopa. Mungkin ada cerita-cerita menarik dengan beliau Bang. Ini sangat menarik. Profesor Baharudin Lopa almarhum, beliau dikenal dengan istilahnya pendekar hukum. Pendekar hukum, dan tidak tedeng aling-aling, orang Jawa bilang ya. Dia tegakkan kebenaran dan keadilan, dan sangat manusiawi. Di dalam perjalanan beliau, saya sejak dari anggota Komnas HAM, saya telah berdiskusi dengan beliau banyak, sehingga hasil diskusi itu kami berhasil menciptakan suatu buku, menulis satu buku yang judulnya yaitu Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Beliau menyadari bahwa hidup ini yang dibutuhkan di dalam satu kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi demokrasinya harus ditumbuhkan secara beretika, secara bermoral. Dengan beretika, bermoral, otomatis penegakan hukum akan harus diikuti dengan penegakan hukum yang benar. Betul. Apabila dilaksanakan demokrasi dengan benar, penegakan hukum dengan benar, akan tercipta perlindungan hak asasi manusia. Nah, inilah sebenarnya yang dicita-citakan Anies, yang selalu digaungkan, ya kan? Inilah sebenarnya yang harus dibentuk pemerintahan yang akan datang sebenarnya. Masya Allah, ini harapan abang ya, karena harapan kita itu seperti itu, buku ini ya. Oke Bang, seperti apa Bang demokrasi kita saat ini untuk kita Indonesia, karena tadi kita bahas demokrasi, kemudian hak asasi manusia. Apa gambaran abang nih melihat situasi dari pandangan hukum ya untuk saat ini? Seperti apa Bang? Ya, kalau kita mau bicara demokrasi, salah seorang sebenarnya yang menciptakan, yang merangkai namanya demokrasi adalah Profesor Muhammad Emrias Rasid.
Rias Nah, Rashid, oke. beliau lah mulai disusun yaitu Undang-Undang Nomor 22 tentang otonomi daerah, ya. Dan ada beberapa undang-undang yang mengikutinya. Di situ memang dibuat rancangan undang-undang pemilihan umum, utamanya demokrasi. Demokrasi. Ya, jadi pemilihan umum itu betul-betul harus ditegakkan secara luber ya. Iya. Langsung umum, bebas rahasia. dan rahasia. Nah, tapi kenyataan sekarang kita ada berbagai deretan peraturan-peraturan perundang-undangan yang harusnya dipatuhi, ditaati oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia termasuk presiden. Nah, yang lucu sekarang ini dengan melihat undang-undang peraturan ini banyak dibuat oleh presiden. Rezim ini tidak melalui suatu struktur, tidak melalui suatu kriteria. Kajian-kajian ya. Tidak ada kajian-kajian yang mendalam. Nah, inilah lemahnya. Nah, tapi undang-undang atau aturan yang dibuatnya ini, rezim ini hanya untuk kepentingan daripada kelompok dan golongannya. Apalagi Presiden Jokowi sekarang untuk kepentingan keluarganya. Nah, ditambah lagi dengan ya MK. Nah, ini saya curiga. Saya tidak tahu sebenarnya persis, ada kecurigaan saya. Istri dari Pak Anwar Usman itu, apakah betul saudara kandung dari Jokowi? Nah, ini harus ini tidak ada yang menyoroti ini. Iya kan? Iya. Seperti ibunya itu, apa betul ibunya itu yang meninggal atau tidak? Ya, ada saya di dalam benak saya kecurigaan, apa betul dia punya saudara kandung, dan Pak Jokowi ini siapa sebenarnya? Terlalu banyak isu-isu yang saya dengar. Jadi harusnya dengan informasi-informasi yang melebar itu harusnya kita perciut dengan suatu penelitian. Iya kan? Oke, Bang. Mumpung Abang singgung nih mengenai Jokowi ya. Ya. Karena memang jujur aja kita lihat belakangan ini santer dibicarakan keluarga ini. Ya. Karena ada istilah, ada dinasti, ya kan? Ada nepotisme di situ, KKN lah di situ. Betul. Ya? Nah, sehingga berawal dari MK-MK dulu, Pak. Ya. Begitu diloloskannya Gibran oleh pamannya, si Anwar Usman, maka bagian etik ya atau MK-MK yang dipimpin oleh Jimli As-Siddiqi, Bang, ya kan? Kemudian di situ terjadi pelanggaran etika sampai Usman itu diganti, ya kan? Nah, kemudian sekarang ini yang terbaru adalah DKPP, Pak. DKPP sudah memutuskan bahwa KPU itu salah karena belum merubah aturannya, ya, menerima Gibran yang 40. Sekarang masih 36, ya kan? Yang seharusnya dirubah menjadi 36. Terjadi kesalahan atau pelanggaran etika. Gambaran Abang nih sebagai seorang yang praktisi hukum, seperti apa ini? Apakah ini memang hal yang wajar atau seperti apa? Ini, Bang. Ini sangat menyedihkan. Apalagi saya lihat ada video, ada rekaman dari Profesor Emrias Rashid sampai menangis melihat dengan kondisi negara kita ya. Kondisi negara kita utamanya mengenai penegakan demokrasi seperti yang dicanangkan oleh Pak Profesor Baharudin Lopa almarhum. Ya, sangat sedih. Jadi sebenarnya Pak Aryas itu orangnya sangat tegar, tapi sangat kecewa, sangat sedih melihat negara ini mau dibawa kemana. Padahal beliau kan sebenarnya sudah usianya cukup lumayan, ngapain lagi mikirin ini kalau memang ini. Tapi beliau itu punya idealisme, dia punya nafas daripada demokrasi ini, dia betul-betul mengerti dan merasa bahwa diinjak-injak ini demokrasi di Indonesia oleh rejim ini. Nah, itu yang jadi persoalan. Oke. Berarti melihat situasi ini, Pak Yahya, apa yang bisa kita simpulkan dengan melihat ya hukum kita, kemudian perlakuan yang dimana tidak mengindahkan lagi, MK-MK sudah putuskan padahal, ya kan, kemudian DKPP kemarin, tapi tidak diindahkan. Nah, begini, sebenarnya itu aturan itu, saya masih teringat juga ada Pak Meo, Lex Dura Setamen Scripta, kendati pun langit akan runtuh menyatu dengan bumi, hukum harus tetap ditegakkan. Tapi kenyataannya sekarang itu hukum
tidak ada artinya. Jadi bagaimana caranya masyarakat mau mematuhi hukum kalau penegak hukum sendiri yang tidak mematuhi hukum? Menegakkan hukum secara melanggar hukum. Nah, utamanya presiden di sini memberi contoh yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai pemimpin negara. Nah, sekarang satu-satunya yang harus kita lawan sekarang dengan cara yaitu kesempatan pada pemilihan umum sekarang 2024. Nah, kalau masyarakat betul-betul ingin sejahtera, ingin makmur, ingin damai, tidak ada keributan di dalam negeri ini, harus kita memilih pemimpin yang tegas, yang punya pengalaman luas, yang punya intelektual dan punya moral. Itu yang utama, dan gagasannya yang luar biasa. Ya kan? Dan mempunyai ya utamanya juga sebenarnya yang menunjang suatu kemajuan suatu negara adalah hubungan bilateral, hubungan multilateral. Global itu ya, secara global. Jadi negara itu bisa maju apabila masyarakatnya bersatu. Mempercut dengan adanya kejadian demokrasi sekarang ya, dengan rejim ini yang sangat hancur, utamanya di dalam hal penegakan hukum, dan banyak kejadian orang yang benar dijadikan tersangka, korban dijadikan tersangka. Kalau bertentangan dengan pemerintah, tidak sejalan dengan rejim ini, langsung ditangkap, langsung diperiksa, benar salah, yang penting tangkap duluan, tahan duluan, ya kan? Disitulah dipres. Dan banyak kasus, hati-hati sekarang. Nah, apalagi sekarang yang membackup adalah oligarki-oligarki ini, pengusaha-pengusaha ini yang punya kepentingan. Ya. Nah, kalau saya jaksa agungnya sebenarnya atau kapolrinya, ya, kalau saya siapapun presidennya, kalau sudah nyata-nyata melanggar konstitusi, melanggar etika, itu harus ditangkap demi untuk menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara. Betul. Supaya tidak terjadi keributan. Masa harus memperjuangkan saja, mempertahankan seorang presiden saja, satu orang saja, mengalahkan kepentingan orang banyak. Iya kan? Ya, kan kita ada asas umum, asas berlaku universal, asas manfaat. Ya, demi manfaat harus mengorbankan yang lebih kecil manfaatnya dibanding lebih besar mudaratnya kalau tidak dilakukan. Betul. Ya, jadi seperti itu pelanggaran HAM apa segala itu harus memang harus ditegakkan. Ditegakkan, tidak bisa tidak. Ya. Tidak bisa harus apa namanya, kadang-kadang ini kan hukum kita, mohon maaf ini Bang Daya, yang beredar di masyarakat itu ya kan, tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini sering terjadi. Nah, inilah sebenarnya selama rejim Jokowi ini, boleh saya katakan hampir tidak ada lagi penegakan hukum yang sebenarnya. Yang ada cuma jual beli hukum dan politik saja. Nah, itu sudah berulang-ulang saya sampaikan. Kembali mengenai pencalonan ini penegakan hukum sebenarnya di sini. Di dalam merekayasa, menggugat MK, itu kan rekayasa semuanya. Ya kan, untuk mengkondisikan umur daripada anak presiden. Betul. Iya kan? Itu omong kosong itu kalau Jokowi tidak mendesain itu. Pasti itu didesain karena tidak ada calon yang lain yang di bawah umur 40 yang dikondisikan dengan putusan MK. Betul. Yang menjabat pada saat itu wali kota. Nah, ya sebenarnya harusnya diskualifikasi semuanya. Mulai dari pencalonan ya, itu harus diskualifikasi, tidak boleh karena putusan MK yang menghalalkan ya pencalonan Gibran ini untuk Gibran, putusan MK itu hanya untuk Gibran sebenarnya. Betul. Itu sudah cacat hukum, otomatis semua produknya apanya semua ya, yang menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman itu melanggar kode etik beserta teman-temannya yang lain. Betul. Itu semua produknya harusnya tidak sah,
harus dibatalkan semuanya. Harus dibatalkan semuanya. Batal demi Semua. hukum sebenarnya. Tidak boleh. Memang alasannya mengikat, final, ya kan? Binding ya. Tapi tidak bisa seperti itu. Ada namanya, bisa kita melakukan penemuan hukum. Penemuan Ya kan? hukum namanya. Ada namanya penemuan hukum. Dan hukum itu tidak rigid, tidak kaku. Demi asas manfaat, ya kan? Nah, asas tujuan demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, itu harusnya batal itu putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya. Iya. Batal demi hukum sebenarnya, tidak perlu dibatalkan. Nah, sehingga pencalonan Gibran dengan Prabowo itu tidak sah. Tidak sah. Nah, apa yang terjadi nanti kalau ini berlanjut? Kebetulan datang celakanya kita ini umat bangsa Indonesia ini terpilih Presiden Prabowo dengan Gibran, itu sangat membahayakan negara. Dan masyarakat kalau mau hidup tenang harus kita antisipasi ini. Karena apapun terjadi pasti ribut sepanjang masa. Apabila Jokowi, Gibran dengan Prabowo jadi presiden memimpin, pasti tidak ada ketenangan hidup, pasti rusuh, bisa-bisa nanti NKRI bubar. Ya, bahaya ini, mengancam negara. Kalau ini, karena apa? Orang selalu persoalkan masalah konstitusionalnya, iya kan? Makanya makanya kita harus cari calon pemimpin yang track recordnya, ya kan? Masya Allah. Nah, yang gagasannya, yang ya moralitasnya utama ya, ya, yang tidak korupsi. Nah, oke, ini Bang, sebentar. Ini saya harus tahu juga pilihan politik Abang nih pada hari ini. Karena jujur aja Hanan belum tahu nih, Pak Pipa belum tahu. Jadi kalau tadi bicara moral ya kan, kemudian bagaimana etika, bagaimana dia kecerdasan dan lain, boleh nggak Bang? Pilihan politik Abang nih siapa nih sebenarnya untuk saat ini? Ya kalau kita harus kan melihat track recordnya, jejaknya, rekam jejaknya ya kan gitu. Kalau kita bandingkan ada 3 calon. Nomor 1 adalah Anies, nomor 2 adalah Prabowo, nomor 3 adalah Ganjar. Nah, kalau saya lebih baik kalau simple cara berpikirnya, lebih baik kita memilih orang yang sudah jelas-jelas rekam jejaknya bagus. Seperti Anies, tidak korupsi. Berarti Abang cenderung ke Pak Anies ya? Ya, bukan itu cenderung, pilihan Abang ya? Pasti, itu sudah pasti. Tapi saya tetap belajar berusaha objektif. Ya. Siapapun dia sebenarnya. Kalau ada yang lebih pintar daripada Anies, lebih berkualitas, itulah yang saya pilih. Tapi karena di antara 3 ini tidak ada. Utamanya Prabowo. Prabowo menuduh Anies pengkhianat, mengkhianati dia. Ini yang terjadi di masyarakat, di kalangan anak-anak muda, bahwa tren sekali bahwa Anies adalah mengkhianati Prabowo. Padahal itu sebenarnya sangat tidak benar. Pak Anies itu menyatakan sepanjang Prabowo mencalonkan presiden pada saat itu, pas jadi gubernur, jadi gubernur, itu tidak akan mencalonkan. Dan saya tahu juga persis karena ada sebenarnya keinginan orang-orang tua kita, kan saya sering berkomunikasi dengan termasuk salah satu dulu Pak Aksa Mahmud, ya kan, Aim Fatwa. Nah, jadi banyaklah tokoh-tokoh yang saya banyak berdiskusi dekat dengan beliau. Tadinya ada keinginan Anies, tapi Anies konsisten dengan komitmen. Jadi dia tidak akan mau meninggalkan masyarakat dari 2017 sampai 2022 konsisten, tidak sama dengan Jokowi. Belum ada apa-apa, belum cukup, udah langsung berapa tahun melompat. Jadi presiden berarti tidak menepati janji. Jadi itu sangat tidak betul kalau Anies Baswedan ini mengkhianati Prabowo, ya kan? Kalau yang terjadi sebenarnya justru yang pengkhianat ini adalah siapa? Prabowo. Kita ini termasuk pendukungnya dulu. Betul, setuju saya. Yang bertengkar, yang korban, macam-macam lah perjuangan. Loh, kok menyatu dengan
Jokowi. Nah, yang saya khawatir sekarang akan terjadi lagi ini kalau dengan 2 dan 3. Nah, karena dulu satu paket, 2 dan 3. Satu gerbong mereka. Satu gerbong. Nah, saya khawatirkan jangan sampai terjadi. Karena saya lihat seperti Mahfud MD itu, tidak usah terlalu banyak bicara. Ngomong yang ideal sekarang. Kenapa pada saat Menko Polhukam tidak tegas menegakkan hukum? Dia kan bisa memanggil jaksa agung, bisa mengambil Kapolri yang menyangkut masalah hukum, politik, Polhukam. Harusnya dialah yang komandonya. Paling utama. Ya. Kalau tidak ya rekomendasi kepada Presiden, pecat jaksa agungnya kalau dia tidak kalau melanggar, pecat Kapolrinya kalau tidak menegakkan hukum. Ya kan gitu harusnya. Tapi untungnya bukan saya jadi Kapolri atau jaksa agung. Kalau sudah jelas-jelas ada pelanggaran konstitusi seperti yang terjadi sekarang, saya tangkap Presiden. Semua kita demi tangkap. Untuk penegakan hukum. Betul. Ya, tidak boleh pandang bulu. Walaupun seandainya saya diangkat oleh Presiden, saya akan tangkap Presiden saya. Demi kepentingan penegakan hukum. Ya. Iya. Baik, Bang. Saya bergeser sedikit, Bang. Menarik nih. Abang sudah jelas tadi. Nah, ini saya mau tambahkan dulu mengenai silakan. Prabowo ini mengenai pengkhianat. Pengkhianat, ya. Lanjut. Nah, kalau Anies, masyarakat anak-anak muda menganggap bahwa Anies mengkhianati itu sama sekali tidak benar. Ya kan? Karena sudah habis periodenya. Nah, tapi yang justru pengkhianat itu tadi saya tegaskan lagi kembali. Pengkhianat adalah pilih mana? Mengkhianati ratusan ribu orang, betul, ya, pendukungnya, semua pendukungnya, dibanding mengkhianati cuma 1 orang, dan itu pun juga tidak mengkhianat karena sudah lewat periodenya. Ini saya mau sampaikan kepada adik-adik, teman-teman, saudara kita, seluruh masyarakat bangsa Indonesia, janganlah ada pemikiran di benak hati bahwa Anies adalah mengkhianati Prabowo. Justru Prabowo lah mengkhianati kita ini yang termasuk pendukungnya. Ya, saya termasuk pendukungnya. Iya. Ya, beberapa jenderal ikut, ya kan semuanya. Kita lah yang pendukungnya. Ternyata mengkong kali kong saja dengan main mata dengan Jokowi. Nah, ini yang kita khawatirkan lagi terjadi, lain terulang dengan 2 dan 3. Padahal dulu, Bang, ya janji beliau sangat santer di media itu dikenal dengan timbul tenggelam bersama rakyat. Nah, inilah yang saya mau tanggapi. Lah, lucu kemana kepada moralitas, kepada para jenderal, tokoh-tokoh yang sekarang mendukung Jokowi, yang tadinya menjelek-jelekkan Prabowo, ya, yang menjelek-jelekkan Prabowo inilah dan itu, ndak usah lah. Kan masyarakat juga sudah pernah lihat semuanya komentarnya, bagaimana serangannya terhadap Prabowo. Justru sekarang mendukung Prabowo, termasuk SBY. Iya, jejak digitalnya jelas, Bang. Ya, ini SBY. Sebenarnya SBY itu penikmat daripada Demokrat. Saya tahu persis karena saya dulu ikut di dalam Islah. Ada Pak Mirwan, ya kan? Ada Reza Ali. Waktu kita lakukan kumpul-kumpul uang itu untuk melakukan Islah. Jadi ini sebenarnya saya pernah tulis juga itu, harusnya SBY introspeksi diri kalau merasa dihianati oleh si Prabowo. Bukan, sama Anies. Iya, sama yang kemarin ya. Nasdem, iya kan? Betul. Ya sebenarnya kalau AHY berjiwa besar, pakai rasional, pakai otak, kepintarannya, harusnya bertahan berkoalisi dengan Anies. Iya. Tapi begini, Bang, masalahnya demi untuk jangan menjilat ludah. Iya kan? Masalahnya kemarin ini serba salah buat si Malakama untuk AHY, Pak. Kalau tidak mendengar bapaknya kan repot juga. Jadi kemarin sepertinya ini komando sang ayah untuk benar-benar meninggalkan Pak Anies. Itu gitu. Sebenarnya Pak AHY masih kuat, Pak. Jadi kita, kalau saya bisa mengambil kesimpulan, jadi ini AHY dengan SBY ini tidak memikirkan kepentingan umat, bangsa, dan negara. Hanya mementingkan kepentingan pribadi. Iya kan? Harusnya kepentingan pribadi dikorbankan. Iya kan? Dikorbankan dulu untuk kepentingan orang banyak.
Dan kita harus juga punya moralitas, rasa malu. Jangan seperti presiden kita ini sudah tidak ada urat malunya. Kenapa anaknya bisa dimajukan jadi cawapres? Iya kan? Iya. Dikata-kata jadi kita harus sadari semua masyarakat bangsa Indonesia sebaiknya kita menyadari tidak ada gunanya kita seminar, tidak ada kita gunanya media sosial ya untuk mengoreksi, mengingatkan kepada Jokowi. Sebenarnya udah kebal. Tidak ada gunanya, sudah kebal, tidak ada artinya. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Yaitu satu-satunya jalan harus ada perubahan people power. Daripada people power, lebih baik kita bersatu seluruh utamanya umat Islam yang sudah diobok-obok kilometer 50 tidak ada apa. Kalau saya jadi jaksa agung, saya angkat semua itu. Saya selesaikan semua itu, kasus-kasus semuanya. Kalau perlu itu KPK itu juga hapuskan saja itu KPK. Nggak ada gunanya, hanya ala politik saja. Ketua pimpinannya aja korupsi. Kalau iya, tersangka sekarang. Bagaimana? Nah ini seperti saya himbau kepada masyarakat, kita harus sadar kesempatan besar ini jangan disia-siakan, jangan dilepaskan. Tanggal 14 untuk membenahi negara ini ya. Nah, kalau kita memilih pemimpin yang tepat, tidak korupsi, ini sudah otomatis nanti dia bisa berpikir bagaimana kemakmuran, kesejahteraan, utamanya masalah pendidikan. Kalau saya sangat pendapat dengan Anies, investasi adalah pendidikan dan moral. Betul. Nah, dengan melalui pendidikan dia pasti moral, tapi banyak juga orang berpendidikan tinggi moralnya rendah. Ya itu ya kan. Ya berpendidikan tinggi saja masih moralnya rendah. Jadi kalau perlu kita harus memang perketat itu ilmu agama. Betul. Baik Bang, saya sedikit menyinggung acara yang cukup luar biasa kemarin, itu kampanye akbarnya Pak Anies. Ya. Abang apa hadir kemarin di JIS? Saya hadir. Gimana pandangan Abang melihat situasi? Saya sendiri Bang ya, Pak Viva TV bersama teman-teman rombongan, kebetulan stucknya itu di mana? Berhenti saya itu di apa namanya itu di. Saya di Kebayoran. Saya di Kemayoran. Kemayoran lebih jauh. Jalan. Saya di Sunter Bang. Ya di Sunter ya. Saya 2 jam sampai JIS. Itu saya live, nanti di Pak Viva mungkin sahabat gue sudah tahu. Itu saya live dan saya menyaksikan sendiri. Ada kalau kemarin yang sudah listing waiting list untuk daftar ke dalam itu sudah 15 juta. Tapi kalau saya berbilang 15 juta bilang lebay dan sebagainya. Tapi yang pasti ini angka jutaan Bang. Gimana pandangan mungkin Bang? Pertanyaannya mungkin larinya kepada survei ya. Survei. Silakan Bang. Survei. Itu sebenarnya lembaga survei. Banyak orang katakan bahwa tergantung dari pesanan. Ya. Nah, dan itu sebenarnya survei-survei yang melakukan kebohongan apa itu dosa besar, Pak. Nah, ini masyarakat saya akan himbau, jangan sekali-sekali menentukan pilihan hanya berdasarkan hasil survei. Karena bagaimana caranya orang mensurvei hanya 3.000 orang, 1.000 orang itu yang dijadikan kesimpulan sampel. Sebagai representasi 200 juta lebih itu kan sangat tidak masuk akal. Tidak apple to apple, Pak. Ini saya yakin bahwa survei yang ada sekarang itu salah satu taktik dan strategi untuk berbuat curang, melegalkan kecurangan nanti yang ada. Jadi hasil survei sekarang yang menonjolkan Prabowo, apapun dilakukan, kecurangan dilakukan, pasti disesuaikan dengan hasil survei sekarang. Jadi masyarakat opini jangan dibohongi, jangan digiring opininya. Sebaiknya memilihlah sesuai dengan akal sehat, jangan ikut-ikutan. Dan saya sangat tertarik dengan statement Ibu Kori. Ya, Korni ya. Ibu Korni ya. Iya, Bu Korni. Nah, itu logikanya gini, apakah masyarakat bangsa Indonesia mau presidennya yang sudah sepuh? Iya kan? Umur sekian, taruhlah kita normal saja. Betul. Iya kan? Sudah sepuh.
cara berpikirnya, pola berpikirnya. Karena begini, rata-rata orang yang sudah umur di atas 70 itu hukum alam. Bahwa kita akan kembali seperti anak-anak. Anak-anak lagi. Nah, ini presidennya akan kembali seperti anak-anak, itu seperti joget-joget, itu seperti anak-anak, betul. Nah, dan didampingi oleh anak-anak yang tidak berkualitas. Yang kayak, ya bagaimana? Mau membunuh asam sulfat, semua itu ngambil. Iya kan? Dan ini harus kita bersatu. Satu-satunya cara harus ditambah kita dengan doa, Pak. Doa. Jadi usaha dan doa. Jadi saya sependapat dengan Habib Rizik. Kalau kita jaga dan ada terjadi kecurangan, harus eksekusi langsung. Selesaikan di tempat. Nggak usah pikir masalah hukum. Karena hukum sudah tidak ada lagi. Karena presiden sendiri yang memberi contoh. Tidak patuh hukum. Polisi tidak patuh hukum. Orang korban dijadikan tersangka. Banyak sekali. Makanya ini semoga saudara Anies Baswedan bisa jadi Kapolri, bisa mendengar nanti masukan-masukan kita. Saya siap anytime untuk memberikan informasi, untuk menunjang utamanya ke penegakan hukum. Ya. Karena apabila penegakan hukum dilakukan di segala aspek, pasti semua aspek kehidupan juga aman, tentram, dan damai. Pasti sejahtera, Pak. Ya, contohnya umpama ada penyimpangan masalah ekspor impor. Kalau ditegakkan hukum itu jelas. Betul. Larinya kemana itu? Pasti larinya ke negara kalau hukum ditegakkan. Tidak akan ada kecurangan, tidak akan dikuasai oleh satu orang atau sekelompok orang tertentu negara ini. Baik. Sangat-sangat sedih melihat Profesor Emrias Rashid, teman saya dulu ya. Waktu sebelum jadi menteri ya, sempat juga kami menerbitkan bukunya. Oh, ada buku beliau? Ada buku. Itu saya dapat juga, saya sebagai penerbitnya. Masalah kepemimpinan. Ya. Leadership ya. Etika dan moral. Itu sebenarnya seharusnya semua pejabat membaca buku. 2 buku ini aja saya referensi ini kalau bisa. Kalau mau salah bukunya karangan almarhum Bahlil Lopa, yaitu Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Ya kan? Dan buku Profesor Yas Rashid dalam menjalankan tugas kenegaraan sebaiknya dibaca itu mengenai kepemimpinan, ditinjau dari segi etika dan politik, moral. Nah, begitu. Baik, Bang Muhammad Yahya Rashid, terima kasih Bang Dah, sudah kita ngobrol panjang lebar dan kita banyak sekali yang kita bahas tadi, yang mulai dari politik, mulai dari hukum, kemudian sikap politik beliau bahwa jelas beliau berpihak kepada Pak Anies Baswedan dan Muhaimin, yang dimana paslon nomor 1. Dan kita di hari ini adalah hari tenang ya, menuju ini hari tenang Februari. Sebagai mungkin penutup saya. Silakan Bang. Kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang punya hak pilih, dan jangan sekali-sekali kita lagi mau dibohongi oleh calon pemimpin kita, mulai dari presiden, calon legislatif, ya, kepala daerah, sampai kepala desa. Jangan sekali-sekali kita mau dibodohi dengan suap, ya, politik uang. Sekarang kesempatan kita mengambil tegas, membentuk negara ini. Kesempatan ini, pemilih ini, membentuk negara ini. Saya sarankan satu, siapapun yang memberikan berupa uang, berupa apapun juga, ya, baik presiden, calon legislatif, DPR RI, provinsi, daerah, jangan ambil semua. Betul. Segala apa yang diberikan, ambil saja semuanya. Hak kita. Dengan niat akan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ingin merusak negara ini. Justru dia jangan dipilih. Siapapun dia. Ya kan? Kita kembali lagi kepada agama. Kalau Anda diberi sesuatu
untuk memilih dia berarti sogo. Nah, ar-rasi wal murtasi finnar. Ya kan, yang disogok dan yang menyogok isi neraka. Masa cuma kita berjuang setengah mati, umrah puluhan juta, ratusan juta, nih haji ratusan juta, rusak gara-gara hanya karena sogok 500.000 kalau ada, 1 juta kalau ada, rusak. Nah, salah pilih juga, dosa semuanya. Betul. Nah, karena ini kan kita sudah menghimbau siapapun yang memberikan, terima, dan kalau memang tidak mau menggunakan, tidak mau makan uang itu, buang ke jalanan itu. Kalau berupa uang, dibuang ke jalanan. Maksudnya, cari jalan-jalan yang rusak, dibelikan pasir di situ, dibuang di situ. Nah, kalau tidak fasilitas umum lah ya. Fasilitas umum. Nah, jadi kesempatan nanti pemilu-pemilu akan datang, mau pilkades, pilgub, apa segala namanya pemilihan pemimpin, tidak akan ada lagi yang akan mau bermain-main dengan uang. Betul. Jadi memaksa dan merangsang masyarakat untuk berpikir secara logika. Jadi ambil saja siapa. Yang kedua, karena situasi dan kondisi sekarang ini sebenarnya tidak boleh kita menyalahkan secara sepihak saja oleh presiden. Yang harus disalahkan juga adalah anggota legislatif periode yang pada masa mulai Jokowi. Kenapa tidak ada koreksi? Saya himbau kepada masyarakat yang melakukan pemilihan di TPS, kiranya kalau ingin maju negara ini, ingin sukses, ingin sejahtera, jangan ada lagi pilih calon legislatif incumbent. Kenapa saya larang? Karena dia tidak sama sekali berbuat pada saat rejim melakukan penginjak-injakan hukum. Ya, penghinaan terhadap konstitusi. Jadi sebaiknya sekali lagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia lebih baik kita mencari calon legislatif yang kita yakini punya pendidikan, moral, tidak korupsi. Karena apa yang dibagikan kepada masyarakat sekarang ini, termasuk bansos apa segala itu, harus masyarakat tahu bahwa uang yang akan dibagi-bagi itu tidak menutup kemungkinan hasil korupsi juga. Jadi uang masyarakat juga yang dibagikan kepada masyarakat. Jadi tidak ada dosanya kalau kita terima, karena apalagi kita tidak minta. Ya kan? Tidak ada dosanya. Yang penting niat. Innamal amalu binniat. Ya, niatkan bahwa kita harus meluruskan. Iya. Ya, mungkin itu saya sebagai closing statement. Ambil semua pemberian, baik berupa uang, materi, ambil semua. Justru siapa yang memberikan jangan dipilih. Dosa. Masya Allah. Baik, terima kasih Bang Yahya sekali lagi. Ini luar biasa perbincangan kita pada pagi hari dan lengkap, ya kan? Sudah keluar hadisnya pula tadi. Oke, jadi sahabat Fakta, ini perbincangan saya dengan beliau, tokoh muda dari Bone, yaitu Muhammad Yahya Rashid. Dan terima kasih sekali lagi Bang untuk perbincangan kita pagi hari ini. Ingat, kalau ada yang ngasih uang, serangan pajar, sembako, terima. Itu hal biasa. Kalau agama bilang orang yang berlebihan ngasih kepada yang kurang, terima saja dengan baik, tapi tidak ada hubungannya dengan tanggal 14. Pilih, ya kan, tanggal 14 sesuai dengan pilihan hati nurani kita masing-masing. Kalau saran beliau adalah nomor 1 untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending.